Hai adik-adik semua, bertemu kembali di video pembelajaran kimia. Pada video kita kali ini, kita akan membahas tentang salah satu jenis senyawa hidrokarbon, yaitu alkana. Alkana merupakan hidrokarbon alifatik jenuh, yaitu hidrokarbon dengan rantai terbuka dengan semua ikatan karbon-karbonnya merupakan ikatan tunggal. Nah, saya contohkan 3 buah suku pertama dari senyawa alkana. Yang pertama adalah senyawa alkana yang terdiri dari satu atom C dengan rumus molekul CH4 atau sering diberikan nama metana. Yang kedua, senyawa alkana yang terdiri dari 2 atom C dengan rumus molekul C2H6 atau sering diberi nama etana. Kemudian yang terakhir, senyawa alkana yang terdiri dari 3 atom C. Rumus molekulnya adalah C3H8, sering diberi nama propana. Nah, di tabel-tabel yang lainnya, ini adalah merupakan rumus bangun, yang mana rumus bangun ini mewakili jumlah atom C dan jumlah atom H. Nah, untuk menentukan rumus molekulnya, kalian hitung berapa jumlah atom C dan berapa jumlah atom H. Kemudian, di sebelah kanannya ada tabel rumus 3 dimensi dari senyawa alkana tersebut. Rumus umum alkana. Rumus umum alkana ini merupakan perbandingan jumlah atom C dengan atom H di dalam suatu senyawa alkana. Nah, di dalam senyawa alkana terdapat rumus yang baku ya adik-adik. Rumusnya yaitu Cn H2n plus 2. Artinya, jika jumlah atom C itu adalah N, maka jumlah atom H-nya itu sebanyak 2 dikali N ditambah 2. Saya contohkan. Misalnya C2. Di sini ada 2 atom C. Maka jumlah H-nya adalah 2 dikali 2 ditambah 2. 2 dikali 2 adalah 4, ditambah 2, maka jumlah atom H-nya adalah 6. Maka rumus molekul dari senyawa alkana yang memiliki 2 atom C yaitu C2H6. Berikutnya adalah deret homolog. Deret homolog ini merupakan suatu kelompok senyawa karbon dengan rumus umum yang sama dan memiliki sifat yang mirip. Deret homolog ini juga sering disebut dengan deret sepancaran. Berikutnya adalah tata nama alkana. Nah, ini adalah materi yang sangat penting terkait dengan penamaan suatu senyawa alkana. Nah, penamaan senyawa karbon perlu sistem tertentu. Hal ini sudah diatur oleh Komisi Tata Nama dari Himpunan Kimia Sedunia atau sering disebut dengan IUPAC ya adik-adik. Nama yang diturunkan dengan aturan ini sering disebut dengan nama sistematis atau nama IUPAC. Pada slide sebelumnya, saya menjelaskan terkait dengan deret homolog. Nah, untuk senyawa alkana, saya tampilkan deret homolog dari jumlah atom C sama dengan 1 sampai deret homolog jumlah atom C sama dengan 10. Nah, ini yang harus kalian ingat adik-adik. Jika jumlah atom C-nya sama dengan 1, namanya adalah metana. Jika jumlah atom C-nya 2 adalah etana. Jika jumlahnya 3 adalah propana. Jika 4, butana. Atom C5 jumlahnya disebut dengan pentana. Jumlah atom C6 yaitu heksana. Jumlah atom C7 yaitu heptana. Jumlah atom C8 yaitu disebut dengan oktana. Jumlah atom C9 disebut dengan nonana. Dan jumlah atom C sama dengan 10 itu diberi nama dekana. Nah, kalian ingat ini semua. Saya ulangi sekali lagi. Jika jumlah atom C1 metana, etana, metana, etana,
propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan dekana. Nah, semua dari senyawa alkana itu deret homolognya diberi nama atau diberi akhiran ana, adik-adik. Ini yang membedakan antara senyawa hidrokarbon alkana dengan senyawa hidrokarbon lainnya, seperti alkena dan alkuna. Nah, di depannya ini kalian harus ingat meta, eta, propa, buta, penta, heksa, hepta, okta, nona, dan deka. Mudah kan mengingatnya, adik-adik? Harus diingat ya. Kemudian, aturan penamaan tata nama senyawa alkana atau aturan pemberian nama senyawa alkana. Nah, yang saya jelaskan di sini adalah sesuai dengan aturan IUPAC ya, adik-adik. Ada beberapa tahap yang perlu kita lewati dalam pemberian nama senyawa alkana menurut IUPAC. Tata nama senyawa alkana menurut IUPAC itu untuk senyawa alkana bercabang terdiri atas dua bagian. Bagian pertama atau yang pertama ditulis yaitu nama cabang. Bagian keduanya adalah rantai induk. Nah, rantai induk ini rantai karbon yang paling panjang dalam suatu molekul. Yang kedua, cabang itu diberi nama alkil, yaitu sama dengan nama alkana yang sesuai dengan deret homolog tadi, tetapi akhirannya bukan ana, tetapi diganti dengan akhiran il, adik-adik. Kalau tadi misalnya saya contohkan, jika jumlah atom C-nya 1 pada deret homolog yaitu metana, tetapi kalau itu bertindak sebagai cabang atau alkil, maka namanya bukan metana lagi, tetapi metil. Begitu juga seterusnya. Langkah yang ketiga, posisi cabang ditunjukkan dengan awalan angka. Oleh karena itu, rantai induk nanti akan diberikan penomoran sesuai dengan jumlah atom C. Langkah yang keempat, apabila terdapat lebih dari satu cabang yang sejenis, maka nama cabang disebut sekali saja dan diberi awalan dengan menyatakan jumlah cabang tersebut. Awalan tersebut misalnya, jika jumlahnya 2, maka diberi awalan di. Saya contohkan misalnya ada cabang metil sebanyak 2, maka nama awalan pada cabang tersebut menjadi dimetil. Jika jumlah cabang metil ada 3, maka awalannya menjadi trimetil. Jika jumlah cabangnya ada 4, maka tetrametil. Jika cabang metil ada 5, maka disebut pentametil dan seterusnya. Yang terakhir, apabila terdapat lebih dari satu jenis cabang, maka cabang-cabang tersebut ditulis sesuai dengan urutan abjad. Saya contohkan misalnya ada 2 cabang di dalam suatu molekul hidrokarbon, yaitu cabang metil dan etil. Nah, kalian lihat di huruf awal dari cabang itu, metil. Metil itu diawali dengan huruf M, sedangkan etil diawali dengan huruf E. M dan E itu sesuai dengan urutan abjad, E lebih dulu dibandingkan M. Maka cabang etil ditulis terlebih dahulu. Berdasarkan aturan-aturan beberapa contoh tersebut, penamaan alkana bercabang dapat dilakukan dengan 3 langkah sebagai berikut. Nah, saya ringkas dari langkah-langkah sesuai dengan aturan IUPAC ya, adik-adik. Yang pertama adalah memilih rantai induk. Nah, rantai induk ini adalah rantai yang paling panjang atau rantai karbon yang paling panjang dan memiliki jumlah cabang yang terbanyak. Langkah yang kedua, memberikan nomor pada rantai induk.
pemberian nomor ini dimulai dari salah satu ujung rantai induk yang paling dekat dengan cabang ya adik-adik, sehingga cabang mendapat nomor yang paling kecil. Langkah yang ketiga, penulisan nama. Penulisan nama ini dimulai dengan nama cabang. Cabang-cabangnya dulu kita tuliskan, diawali dengan nomor dari cabang tersebut. Kemudian diakhiri dengan nama rantai induk. Nah, aturan pemberian namanya itu atau formatnya yaitu pertama, posisi cabang dinyatakan dengan awalan angka, yaitu angka di mana cabang itu terletak. Kemudian antara angka dengan angka dipisahkan dengan tanda koma jika ada dua cabang yang sejenis ya adik-adik, misalnya 2,2. Nah, di antara angka dengan huruf dipisahkan dengan tanda jeda berupa strip adik-adik. Nah, berarti ada dua tanda baca di sini ya. Ada tanda baca koma untuk memisahkan angka dengan angka dan tanda strip untuk memisahkan angka dengan huruf adik-adik. Wah, tidak lengkap rasanya ketika kita belajar teori tetapi tidak ada pembahasan contoh soalnya adik-adik. Nah, pada slide ini kita akan mencoba memberikan contoh salah satu penamaan senyawa hidrokarbon. Nah, perhatikan senyawa hidrokarbon dengan rumus struktur yang ada di slide berikut adik-adik. Apakah kalian bisa menentukan rumus molekul dari senyawa ini? Nah, kalau kita ingin menentukan rumus molekulnya, tentu kita harus menghitung jumlah atom C dan jumlah atom H. Kita coba hitung ya. Jumlah atom C-nya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jumlah atom C10, maka rumus molekulnya adalah C10 hanya sesuai dengan rumus molekul dari senyawa alkana, maka jumlah H-nya adalah 2N plus 2. Jumlah atom C10, maka jumlah atom H-nya 2 dikali 10 tambah 2. Maka rumus molekul dari senyawa ini adalah C10H22. Kalau tidak percaya, silahkan hitung ya adik-adik. Nah, bagaimana tata cara penamaan senyawa alkana ini? Sesuai dengan langkah-langkah tadi, langkah yang pertama adalah menentukan rantai induk, atau sering disebut dengan rantai utama. Nah, kita hitung coba secara acak aja, sehingga didapatkan rantai yang paling panjang, dan juga rantai yang paling banyak memiliki cabang. Coba kita hitung dari kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada rantai yang terdiri dari 6 atom C. Dan yang lainnya tentunya ini merupakan cabang. Ada satu cabang. Coba kita hitung dari sini. Dari bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama ya adik-adik. Tetapi kalau kita hitung dari bawah, maka terdapat 3 buah cabang, yaitu 1, 2, 3. Nah, kalau tadi di hitungan pertama, kalau dari kiri ada 1 cabang, tapi kalau dari bawah ada 3 cabang, maka kita pastikan rantai induknya adalah yang dari bawah adik-adik. Apakah kita bisa hitung dari sini? Bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 3 cabang juga. Sama seperti tadi ya. Nah, kita tentukan saja salah satu dari perhitungan tadi. Karena sama tadi ya. Kita tentukan rantai utamanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah menentukan rantai induk, maka atom C yang lain yang tidak dihitung sebagai rantai induk itu disebut dengan cabang atau alkil. Nah, ini adalah nama-nama alkilnya.
Kalau C-nya jumlahnya 1, maka metil. Kalau C jumlahnya 2, itu disebut dengan etil. Nah, kalau ini kita ringkas penulisannya, bisa juga dituliskan menjadi C2H5. Coba kita hitung jumlah C-nya. C-nya ada 2, hanya ada 5. Maka sering dituliskan C2H5. Itu sama ya adik-adik, dari antara kedua ini. Itu juga disebut dengan etil. Cabang yang ketiga, itu terdiri dari 3 atom C. 1, 2, 3. Jika terdiri dari 3 atom C, maka namanya adalah propil. Kalau ini kita singkat penulisannya menjadi C3, hanya ada 7. C3H7. Namanya juga sama, yaitu propil. Nah, berbeda dengan yang di bawahnya. Jika urutan dari atom C-nya itu yang terikat pada rantai induk adalah atom C nomor 2. Nah, ini kan ada 3 atom C. Tapi yang terikat pada rantai induk adalah atom C nomor 2, 1, 2. Ini yang terikat pada induk. Maka bukan dinamakan propil lagi, tetapi disebut dengan isopropil. Nah, kalau kita singkat penulisan rumus strukturnya menjadi CH ini yang terikat pada rantai induk. Kemudian cabang CH3 ada 2, maka dituliskan CH3 2 kali, karena ini CH3 ada 2. Sama namanya, yaitu isopropil. Gugus alkil berikutnya adalah gugus alkil yang terdiri dari 4 atom C. 1, 2, 3, 4. Itu disebut dengan butil. Kalau kita singkat penulisannya menjadi C4H9. Kalau kita hitung jumlahnya pasti ada 9. C4H9 itu butil. Nah, tetapi jika cabangnya posisinya seperti ini adik-adik, coba perhatikan, ingat di sini ya. Jika cabangnya seperti ini, terdiri dari 4 atom C, ini diberi nama isobutil. Karena atom C, salah satu atom C-nya terikat pada atom C nomor 2. 1, 2, ada cabang lagi CH3, isobutil. Tetapi kalau atom C-nya terikat pada C nomor 1, itu disebut dengan sekunder butil, karena di sini ada atom C yang terikat pada 1. Nah, jika ada 2 atom C yang terikat pada C nomor 1, maka disebut dengan tersier butil. Nah, tersier butil itu karena C ini merupakan C tersier ya adik-adik. Dia mengikat 3 buah atom C. 1, 2, 3. Kalau ini sekunder butil mengikat 2 atom C. 1, 2. Ini tidak dihitung di rantai induk. Kemudian kalau kita singkat ini menjadi C ini terikat pada rantai induk. Kemudian ada 3 buah CH3. 1, 2, 3. Maka ditulis CH3 dalam kurung 3 kali. Itu namanya juga tersier butil. Nah, ini nama-nama cabangnya. Mudah-mudahan kalian bisa ingat ya. Nah, kembali ke contoh soal tadi. Kita sudah menentukan rantai induk. Saya berikan tanda yang mana termasuk rantai induk sesuai kesepakatan kita tadi. Setelah menentukan rantai induk, maka kita menentukan atom C atau rantai karbon selain rantai induk itu adalah cabang. Kemudian kita berikan nama cabang itu. Yang pertama adalah ini CH3 metil. Ada lagi CH3. Kemudian ada etil, gugus etil ya, cabang etil yang terdiri dari 2 atom C. Berarti ada 3 cabang ya.
ada 2 cabang metil dan ada 1 cabang etil. Selanjutnya adalah memberikan nomor pada rantai induk. Nah, kalau kita tentukan ini rantai induknya, maka kita akan memberikan nomor di masing-masing atom C-nya. Nah, penomorannya itu dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Kita lihat, kalau kita berikan nomor di sini, maka nanti di sini 1, 2, 3, 4. Nah, di C keempat baru ada cabang ya, adik-adik. Di C nomor 4 baru ada cabang. Tetapi kalau kita hitung dari ujung yang lagi 1, 1, 2. Nah, di atom C nomor 2 ini sudah ada cabang. Nah, kita usahakan cabang itu memiliki nomor urut yang paling kecil. Nah, di sini di C nomor 2 sudah ada cabang, maka kita hitung dari ujung sini ya. Agar cabang itu mendapatkan nomor yang paling kecil. Berarti di C nomor 2 ada 2 buah cabang metil, dan di C nomor 3 ada 2, dan di C nomor 3 ada 1 buah cabang yaitu etil. Nah, karena rantai induknya ada 6, maka nanti diakhiri dengan heksana, adik-adik. Ingat deret homolog tadi. Baru kita tuliskan nama senyawa. Nama senyawa itu nomor cabang diikuti dengan nama cabang, kemudian diikuti oleh rantai atau nama rantai induk. Nah, jika cabangnya ada berbeda jenis atau jenis cabang yang berbeda, maka yang di awal ditulis itu sesuai dengan urutan abjad. Maka di sini adalah etil yang lebih dulu ditulis ya, adik-adik. Etil atau cabang etil berada pada atom C nomor 3. Maka kita tulis 3 etil. Nah, ini sudah lengkap sekali ya. 3 etil. 3 ini menyatakan posisinya. Kemudian tanda strip lagi. Ada cabang metil di C nomor 2 sebanyak 2 buah. Maka kita tulis 2,2. Nah, ini menyatakan posisi cabang metil ya. Karena ada 2 ya tuliskan 2,2. Tanda strip lagi. Karena ada 2 cabang metil maka dimetil. Tidak ada cabang lagi, maka langsung dituliskan rantai induk heksana. Maka nama senyawa ini yaitu 3 etil 2,2 dimetil heksana. Heksana ini adalah rantai induk. Metil ini adalah cabang. Di ini menyatakan ada 2 cabang metil. 2,2 ini adalah menyatakan posisi atau letak cabang metil di rantai karbon. 2,2 ini menyatakan letak atau posisi cabang metil di rantai induk. Kemudian di depannya ada nama lagi, yaitu nama cabang etil yang terletak pada atom karbon nomor 3 pada rantai induk. Nah, inilah nama senyawa dari rantai karbon yang ada di atasnya, adik-adik. Bisa dipahami kira-kira? Yang pertama kalian harus ingat adalah menentukan rantai induk. Itu rantai utama yang paling panjang atau rantai karbon yang paling panjang dan juga paling banyak berisi cabang. Setelah itu menentukan cabang. Nah, cabang ini
yaitu atom atau rantai karbon C yang tidak terhitung sebagai rantai induk. Semuanya adalah menjadi cabang. Setelah itu, memberikan nomor pada rantai induk. Nah, pemberian nomor ini dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang, adik-adik. Setelah itu baru memberikan nama. Nah, itulah singkatnya peraturan atau tata nama senyawa alkana. Nah, biasanya tata nama senyawa alkana itu semuanya diakhiri dengan ana ya, adik-adik. Mencirikan alkana. Berbeda dengan alkena dan alkuna nanti. Lanjut contoh lagi. Nah, pada contoh di sini kalian disuruh menuliskan rumus struktur senyawa yang memiliki nama sebagai berikut. Nah, di sini kalian disuruh menuliskan rumus struktur. Kalau di slide sebelumnya kalian diminta untuk memberi nama, tetapi di sini kalian disuruh menuliskan rumus strukturnya. Yang pertama adalah 3 etil 2 metil pentana. Nah, bagaimana caranya? Langkah-langkahnya kalian identifikasi nama dari senyawa tersebut. Nah, sesuai dengan aturan penamaan senyawa alkana, kita identifikasi dari akhir ya. Dari nama yang terakhir. Nah, di sini ada pentana. Pentana ini menyatakan rantai induk. Kemudian di sebelahnya ada metil. Metil ini adalah cabang, berarti di sana ada cabang metil 1 buah karena tidak ada awalan di, tri, tetra dan lain sebagainya. Dan juga nomornya juga sudah diberikan, yaitu pada atom C nomor 2. Selain cabang metil, ada juga cabang etil di atom C nomor 3. Nah, pertama kita tulis rantai utama dulu. Rantai utama ada 5 atom C. Nah, di sini kita tuliskan 5 buah atom C. 1, 2, 3, 4, 5. Kalian hubungkan dengan garis, ini menyatakan ikatan antar atom C ya. Hanya jangan ditulis dulu adik-adik. Kemudian memberikan nomor. Nah, ini bebas ya. Kalian mau dari ujung kiri maupun ujung kanan memberikan nomor bebas. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu kita identifikasi dari namanya. Di atom C nomor 2 ada cabang metil. Nah, tuliskan di atom C nomor 2. Di sini ada cabang metil. Nah, tuliskan tarik garis ke bawah atau ke atas. Set. Ada cabang metil. Ya. Metil itu kan CH3. Nah, kita tulis CH3 di sini yang terikat pada atom C nomor 2. Setelah itu ada cabang etil di atom C nomor 3. Nah, kita cari atom C nomor 3. 1, 2, 3. Nah, di sini ada cabang etil. Etil itu adalah C2H5. Ini dia. Ada cabang lagi? Tidak. Kalau tidak ya berarti rumus struktur dari 3 etil 2 metil pentana itu adalah sebagai berikut. Nah, demikian video pembelajaran kita kali ini. Untuk latihan soal lainnya, kalian bisa lihat pada video-video lainnya di mana linknya sudah saya berikan di bagian deskripsi video ini.